Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat M dengan NIP 11992-05-15-2022-03-1007, Angkatan 29, Kelompok 2, peserta latsar dari Unit Kerja Universitas Negeri Makassar. Adapun terkait dengan rancangan aktualisasi yang insya Allah akan kami bawakan adalah optimalisasi pengelolaan jurnal ilmiah Intek untuk layanan publikasi, karya tulis mahasiswa, dan dosen pada jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Untuk outline dari presentasi saya, yang pertama adalah biodata diri, kemudian yang kedua adalah tugas dan fungsi, kemudian yang ketiga adalah identifikasi isu, keempat adalah penetapan isu dan gagasan, kemudian ada daftar kegiatan, yang keenam adalah dampak pemecahan isu, yang ketujuh adalah jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah identifikasi, kendala, dan rencana antisipasi. Nah, untuk peserta latsar sendiri, biodata saya lahir di Pangkep 15 Mei 1992, kemudian tempat tinggal saat ini berdomisili di Jalan Poros Malino nomor 15, Kelurahan Boroloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dengan nomor telepon 085299556455 dan email wahyu.hidayat@unmacid. Untuk kualifikasi pendidikan, peserta menamatkan SPD S1 di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan magister di program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tahun 2018, alhamdulillah lulus di tahun 2020. Kemudian di tahun yang selanjutnya, tahun 2021, peserta lulus sebagai dosen, asisten ahli di jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, terkait dengan tugas dan fungsi peserta, yang pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, yakni yang pertama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya terkait dengan rumusan isu yang akan dipilih terfilter dari berdasarkan hasil diskusi dengan mentor, yakni yang pertama, pemeriksaan plagiarisme oleh dosen atas tugas akhir mahasiswa, skripsi yang belum dilaksanakan secara optimal. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pengolahan jurnal ilmiah Intek untuk layanan publikasi karya tulis mahasiswa dan dosen di jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Yang ketiga, banyak tulisan dalam tugas akhir skripsi mahasiswa yang belum mencantumkan referensi. Berdasarkan tiga rumusan isu tersebut, peserta melakukan teknik APKL untuk menentukan seberapa memenuhi syarat terkait dengan isu tersebut. Dan yang ketiganya berdasarkan dalam FGD, Focus Group Discussion, dan juga pengamatan langsung di unit kerja peserta, ketiganya memenuhi syarat. Nah, karena memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan filter terkait dengan filter isu, yakni melakukan teknik USG. Nah, di teknik USG ini didapatkan skor USG yang tertinggi adalah belum optimalnya pengolahan jurnal ilmiah Intek untuk layanan publikasi karya tulis mahasiswa dan dosen jurusan Teknik Informatika dan Komputer dengan jumlah skor 15 kebutuhannya. Kemudian muncullah gagasan pemecahan isu dengan melakukan analisis Fishbone, di mana ada 6 terkait dengan bagaimana gagasan pemecahan isu. Yang pertama adalah atau personnya, yakni terbatasnya SDM yang mengetahui dengan baik tata kelola jurnal ilmiah yang baik. Kemudian yang kedua, belum memperoleh pelatihan pengolahan jurnal ilmiah. Nah, untuk metode per review proses yang belum dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian measurement, promosi terkait pentingnya publikasi jurnal ilmiah belum intensif. Yang kedua, belum adanya regulasi evaluasi dan pengolahan jurnal.
Kemudian environment atau lingkungan ataukah suasana akademik di unit kerja peserta itu belum terciptanya lingkungan akademik yang kondusif terkait dengan publikasi karya ilmiah mahasiswa dan juga dosen. Untuk mesin, belum tersedianya beberapa fitur yang dibutuhkan sebagai standar pengajuan akreditasi nasional. Kemudian dari segi material, belum tersedianya prosedur standar penggunaan jurnal ilmiah bagi author, editor, dan reviewer. Dan juga belum adanya kewajiban publikasi karya tulis mahasiswa. Nah, berdasarkan dari teknik analisis Fishbone tersebut, ditemukanlah sebuah gagasan penyelesaian isu dengan berjudul optimalisasi pengolahan jurnal ilmiah Intek sebagai layanan publikasi karya tulis mahasiswa dan dosen pada jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Kemudian untuk memecah gagasan isu tersebut, dibuatlah sebuah rencana tahapan kegiatan aktualisasi. Yang peserta dapatkan ada 11 kegiatan, yakni yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan Chief Editor Jurnal Ilmiah Intek. Kemudian yang kedua mengumpulkan referensi panduan penggunaan jurnal ilmiah. Kemudian yang ketiga menambahkan beberapa fitur yang dibutuhkan dalam jurnal ilmiah. Dan yang keempat melakukan perbaikan pada elemen people, policy, and submission pada jurnal ilmiah Intek. Nah, yang kelima melakukan pendaftaran jurnal ilmiah pada website penyedia indeksasi jurnal ilmiah, yakni Garuda, Neliti, dan OneSearch. Kemudian yang keenam membuat draft panduan penggunaan jurnal ilmiah Intek. Setelah membuat draftnya, kemudian dilakukan review dan validasi, kemudian melakukan finalisasi panduan. Nah, setelah dilakukan finalisasi, kita sosialisasikan panduan penggunaan jurnal ilmiah tersebut kepada author, editor, dan reviewer, dan juga para mahasiswa dan dosen. Nah, setelah melakukan sosialisasi, terakhir tahap akhir dari kegiatan adalah melakukan evaluasi dari pelaksanaan sosialisasi tersebut. Nah, tentu dari kegiatan tersebut muncullah sebuah dampak pemecahan isu. Nah, bagi individu dan sivitas akademika JTIK, FTUNM, ditemukan belum optimalnya pengolahan jurnal ilmiah akan menyebabkan kualitas dan reputasi jurnal ilmiah kepada para akademisi, baik dosen dan mahasiswa. Bagi tim pengelola jurnal, pengolahan jurnal ilmiah yang tidak baik, maka akan berdampak pada tidak terwujudnya jurnal ilmiah yang memiliki akreditasi nasional atau SINTA pada jurnal ilmiah tersebut, serta kualitas dan kredibilitas jurnal ilmiah akan diragukan oleh para akademisi, baik mahasiswa dan juga dosen. Kemudian bagi unit kerja tentu akan berdampak kepada jurusan Teknik Informatika dan Komputer akan kekurangan tempat publikasi karya ilmiah. Nah, dari rancangan 11 uraian kegiatan tersebut, muncullah sebuah output rancangan aktualisasi yang berdampak terhadap individu, unit kerja, dan juga masyarakat. Peserta menapis 11 kegiatan tersebut menjadi 3 isu utama yang sesuai dengan milestone atau output dari gagasan pemecahan isu tersebut. Yang pertama adalah menambahkan beberapa fitur ilmiah Intek. Nah, ini bagi individu diharapkan dapat mengembangkan kualitas jurnal untuk berbagai fitur. Kemudian untuk unit kerja mengetahui progres optimalisasi jurnal ilmiah Intek telah sampai di mana sehingga penambahan fitur jurnal ilmiah itu dapat termonitor dengan baik. Kemudian bagi masyarakat dan sivitas akademika, dosen dan mahasiswa dalam hal ini, kegiatan ini memberi dampak pada tampilan dan beberapa fitur jurnal Intek untuk memudahkan akses terhadap jurnal tersebut. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih tertarik untuk mempublikasikan karya tulisnya karena lengkapnya fitur tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan pendaftaran jurnal ilmiah kepada website penyedia indeksasi jurnal ilmiah, yakni Garuda, Neliti, dan OneSearch. Untuk Garuda untuk indeksasinya, kemudian Neliti untuk satu data terkait dengan publikasi karya tulis ilmiah. Dan juga untuk OneSearch untuk menambahkan fitur lainnya terkait dengan indeksasi sebuah jurnal ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah membuat draft panduan penggunaan jurnal ilmiah Intek. Itu menunjukkan bahwa jurnal ilmiah dikelola oleh editor dengan kompeten dan sikap yang akuntabel, meningkatkan citra baik jurnal ilmiah kepada pihak eksternal. Kemudian bagi unit kerja, melakukan pembuatan draft panduan penggunaan ilmiah ini bermanfaat untuk tim jurnal ilmiah dan tentunya dapat meningkatkan kepercayaan dan juga kredibilitas jurnal ilmiah bagi
author, reviewer, dan juga para editor di luar sana. Kemudian untuk masyarakat dan sivitas akademika, draft panduan penggunaan jurnal ilmiah ini juga wujud untuk memudahkan sivitas akademika dalam mengakses dan juga adanya aturan terkait dengan akses dan juga terkait dengan publikasi jurnal ilmiah. Kemudian dari dampak tersebut memiliki tujuan akhir permasalahan isu. Outputnya tentu yang tiga tadi adalah panduan penggunaan jurnal ilmiah, kemudian yang kedua adalah bukti pendaftaran indeksasi, kemudian adalah penambahan beberapa fitur pada homepage website jurnal Intek. Nah, terakhir kemudian jadwal kegiatan ini adalah 3 tahapan, dimulai dari melakukan konsultasi dengan chief editor jurnal ilmiah Intek di minggu ketiga bulan Oktober, tanggal 21 sampai tanggal 24 Oktober. Kemudian untuk pendaftaran jurnal ilmiah Intek kepada website penyedia indeksasi direncanakan di minggu pertama dan kedua di bulan November, di tanggal 7 sampai tanggal 14 November. Kemudian untuk pelaksanaan sosialisasi panduan penggunaan jurnal dilaksanakan di tanggal 27 sampai 28 November. Terakhir, evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi tanggal 29 dan 30 Oktober. Sehingga tahapan dan jadwal kegiatan rancangan aktualisasi ini apabila berjalan lancar insya Allah amin akan selesai di tanggal 30 November. Sehingga peserta bisa fokus untuk melaksanakan klasikal di minggu selanjutnya. Ini terkait dengan identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Yang pertama terkait dengan jadwal padatnya jadwal mentor dan chief editor yang biasanya bertepatan dengan waktu perkuliahan. Sehingga itu dirasa perlu untuk diantisipasi, sehingga rencana tindakannya adalah mengatur waktu diskusi dengan efektif dan efisien, termasuk mencari waktu luang mentor yang bisa dilakukan kapan saja, bisa melakukan via luring ataupun daring. Kemudian yang kedua, waktu digunakan untuk kajian sumber rujukan pada jurnal ilmiah yang sangat terbatas. Kemudian rencana tindakan antisipasinya adalah mengatur dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar semua sumber dan referensi yang dibutuhkan dalam penyusunan panduan jurnal ilmiah bisa terpenuhi. Yang ketiga, waktu pengerjaan dalam penambahan fitur dan melengkapi elemen jurnal ilmiah Intek terbatas. Rencana tindakan antisipasinya adalah manajemen waktu sebaik mungkin setiap bagian-bagian pada proses pengerjaan dalam penambahan fitur dan melengkapi elemen jurnal ilmiah Intek. Selain itu dapat meminta bantuan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan jurnal ilmiah. Yang terakhir, yang keempat adalah waktu yang terbatas dalam pembuatan laporan aktualisasi karena bertepatan dengan jadwal perkuliahan yang padat dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di kampus. Nah, rencana tindakan antisipasi membagi waktu dan bekerja dengan maksimal, memaksimalkan waktu antara mengajar dan juga kegiatan aktualisasi, sehingga laporan aktualisasi dan kegiatan aktualisasi dan juga kegiatan perkuliahan mengajar ini bisa terlaksana dengan baik secara beriringan. Ini terkait dengan laporan dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasi dengan mentor. Beliau adalah sekretaris jurusan di unit kerja peserta. Kemudian adalah kondisi terkini terkait dengan jurnal ilmiah Intek. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.